kitab nasab zaman tidak ada. Song. Tes DNA gagal total. Apa perlu kita ungkap hasil tes DNA mereka? Saya akan buka bahwa yang bersangkutan sudah tes DNA di Family Tree DNA. Jelas bahwa haplogrup Y DNA mereka adalah G. Jelas G. Artinya pria dari Kaukasus, dari Bani Khazar yang telah musnah, hancur, menyebar ke seluruh dunia. Tetapi jejak catatan Tuhan dalam genetik kita tidak akan pernah hilang dan terhapus begitu saja. Selama-lamanya akan tercatat. Kita keturunan siapa akan tercatat. MUI jangan menutup mata dengan banyaknya pembelokan sejarah, makam-makam yang telah dibelokkan menjadi orang Yaman yang sebenarnya baru datang, pupuk bawang di Nusantara, mau mengacak-acak Islam di Nusantara. MUI jangan diam saja ketika di dalam kitab manakib mereka yang resmi, datuk mereka mengklaim Mi'raj 70 kali dalam semalam. Ini menodai, ini jelas-jelas melecehkan, merendahkan Nabi besar kita Muhammad SAW. MUI jangan diam saja ketika mereka membuat cerita-cerita halu, membelokkan kisah para wali-wali. Keluarga Wali Songo dibelokkan menjadi Yamani, padahal isbat nasab kita, tes DNA kita jelas tidak ada urusannya dengan Yaman. Rukun iman ada 7. Tidak perlu haji, cukup ketarim. Ini lucu Nusantara penuh dengan kejayaan, masa dibandingkan dengan sebuah kota yang gersang, yang tidak ada jejak peradaban sejarahnya dalam dunia Islam. Mohon maaf, banyak literatur mengatakan bahwa Hadramut dan Tarim yang mereka bangga-banggakan bukan bagian dari Yaman di masa Nabi. Yang dimaksud Yaman adalah Yaman Utara di masa Nabi, sebagaimana ketika Quran menyebut Rum itu adalah Romawi Timur, Bizantium yang beribu kota di Konstantinopel, bukan Romawi Barat yang telah runtuh 1 abad sebelum Nabi dilahirkan yang beribu kota di Roma. Sekarang karena penjajahan, karena pembelok, karena faktor geopolitik, kemudian akhirnya Hadramut dan sekitarnya menjadi Yaman Selatan. Padahal dulu di zaman Nabi mereka bukan Yaman. Hadramut ya Hadramut, Yaman ya Yaman. Ini penyesatan model seperti ini sebenarnya sudah saya kupas tuntas dalam banyak tulisan saya, saudara-saudara sekalian. Jadi MUI sekali lagi jangan belah bambu, jangan pilih kasih, jangan tebang pilih. Kalau Mama Hufron yang bicara dengan semut dianggap sesat, bagaimana yang Mi'raj 70 kali dalam semalam? Rukun iman ada 7. Haji ditarim bisa memadamkan api neraka. Ini narasi yang jahat, doktrin perbudakan spiritual yang mengakibatkan kapitalisme agama, dan korbannya adalah warga bangsa pribumi Nusantara. Dan NU jangan diam saja, jangan menjadi mental budak. NU dengan seluruh muasisnya adalah para pejuang, para pemimpin besar, seorang yang alim tadi sudah dikupas bahwa NU lah yang menyelamatkan Ba'alwi dari deportasi, karena jelas mereka tidak ada jejaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda, tidak ada jejak mereka di dalam 10 November 1945 Hari Pahlawan, di dalam Hari Santri Resolusi Jihad juga tidak ada, di dalam BPUPKI, PPKI Persiapan Kemerdekaan Indonesia tidak ada, di dalam revolusi menghadapi penjajah Belanda, agresi militer pertama kedua juga tidak ada. Tiba-tiba sekarang merah putih dari mereka, hari kemerdekaan dari mereka, lagu kebangsaan dari mereka, Kadzabul Akbar, saudara-saudara sekalian. Dan ini jangan diam saja, para sejarawan juga sudah mengumpas ini. Jangan karena tersandra oleh kepentingan politik, jangan karena punya besan, punya guru dari kalangan mereka kemudian diam saja. Masalah nasab, klaim sebagai cucu Nabi tidak ada urusannya dengan ilmu dan makom.
Yang berguru kepada Pak Alwi boleh? Boleh. Berguru pada siapa saja boleh. Sampai ke negeri Cina kalau perlu. Tetapi urusan kesucian nasab Nabi tidak ada kompromi. Tidak ada kata seinci pun kita mundur dan harus mau dibelokkan dengan frame sesat, dengan pembelokan-pembelokan yang tidak jelas. Kitab nasab zaman tidak ada. Song. Tes DNA gagal total. Apa perlu kita ungkap hasil tes DNA mereka? Kita membiayai kok mereka. Banyak Pak Alwi baik yang sebenarnya sadar, yang sebenarnya ingin integrasi menjadi bagian integral tak terpisahkan dari kebinekaan kita. Mereka juga resah dengan kejahatan dari klan mereka yang menjual agama, yang masih mengkapitalisasi agama. Apa perlu kita buka hasil tes DNA mereka? Yang ketiga, mana isbat mereka dari Yaman dan dari Irak? Zong, nihil saudara-saudara. Stempel mereka hanya dari Jakarta. Dan ini kebodohan, kelucuan yang menggelikan. Lah kok masih banyak yang percaya? Ayo pribumi bangkit. Kalian keturunan dari sebuah bangsa yang besar, yang jejak peradabannya jelas. Agama Hindu bukan dari Nusantara, tetapi bangunan ornamen Hindu terbesar ada di Nusantara. Agama Buddha bukan dari Nusantara, tetapi ornamen Buddha terbesar dari Nusantara. Islam bukan lahir di Nusantara, tetapi Islam tumbuh subur berkembang mayoritas memiliki ornamen kebudayaan bangunan masjid terbesar di dunia. Piramid yang patahnya bangunan paling tua, paling megah, paling mengagumkan di Nusantara ada piramid Gunung Padang yang usianya menurut ilmu arkeologi 3 kali lebih tua dari piramid di Mesir. Di Gunung Padang. Banggalah kalian kepada leluhur kita Nusantara yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika, yang melahirkan peradaban yang luhur hingga sekarang, dan kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, dan ini menuju generasi emas, menuju kepada periode emas, periode kemakmuran. Jangan sampai negaranya makmur, kalian hanya menjadi budak. Yang menikmati adalah mereka-mereka yang mengatakan bahwa kami adalah majikan kalian, kalian harus menyembah, mencium kaki kami. Itu sudah terjadi. Di mana harga diri kalian? Inlander, Honden and Inlander, Verboden, luar biasa itu. Sampai tadi mengatakan hal Solo. Mereka tidak saja membelokkan sejarah, mereka mau mengkooptasi Nusantara seolah Nusantara bagian dari Tarim, bagian dari Hadramut. Mereka menggunakan hall-hall tiap kota. Seorang Habib di Solo menjadi Haul Solo, di Gresik Haul Gresik, di Gresik itu ada Sunan Gresik Syekh Sayyid Maulana Malik Ibrahim. Kok berani-beraninya mereka mengklaim Haul Gresik? Di Solo itu ada Ki Ageng Genis, ada Ki Ageng Selo, keturunan dari Wali Songo, ada PB10 yang sangat berjasa kepada Nusantara. Mbah Min Haj, banyak di Solo wali-wali besar kemudian menjadi Hall Solo. Mohon maaf, di Pasuruan ada Masjid Sepuh peninggalan dari Adipati Nitya Diningrat pertama bin Pakubuwono kedua. Adipati Pasuruan telah menjadi Masjid Asegaf. Di Solo ada Masjid Sepuh PB10 menjadi Masjid Asegaf. Ini nanti kalau ketua dewan, wakil ketua dewan, bupati, wali kota, legislatif kita hingga presiden dikuasai oleh mereka. Tinggal merubah ideologi bangsa, tinggal mengadakan referendum, mengadakan pemungutan suara. Panglima TNI, Kapolri semua dikuasai oleh mereka. Jadi apa? Jadi apa kita ini? Ayo, mari kita terbuka mata kita. Jangan sampai kemudian setelah ini terlambat baru kita menyesal kemudian, dan anak cucu kita terusir dari tanah leluhurnya sendiri seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi Askenazi yang DNA-nya sama dengan Pak Alwi di Palestina sana. Allahu Akbar. Siap kita lawan?
Siap kita jihad? Siap kita bersatu untuk melawan ini semua? Keprok atuh. Saya di Unik, saya harus mengikuti pakem Mamang Hufron, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya muliakan, tidak banyak yang bisa kami sampaikan di sini selain apresiasi yang setinggi-tingginya dari keluarga Keraton Nusantara kepada seluruh pejuang dari Trah Wali Songo, Trah Kesultanan, Trah ulama-ulama sepuh leluhur kita, termasuk juga kepada keluarga besar Pondok Unik. Apa yang kalian narasikan, yang panjenengan semua perjuangkan pada hari ini, insya Allah tidak akan lama lagi negara akan hadir. Insya Allah apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, polemik ini nanti akan diselesaikan secara hukum. Insya Allah apa yang telah kita narasikan sudah sampai kepada Presiden Jokowi, sudah sampai kepada Presiden yang akan datang Prabowo Subianto, sudah menjadi perbincangan di kalangan para pejabat elit negara. Mereka masih mencintai NKRI, mereka masih menjadi garda setia dari Pancasila. Tidak akan lama lagi ketika para nakib dunia dari keluarga Bani Jamil, pencatat nasab 3 putra Said Ahmad bin Isa dari Irak, datang ke Nusantara. Dia pasti akan menyampaikan bahwa datuk kami hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ubaidillah yang hijrah ke Yaman. Nanti akan hadir nakib dari Yaman untuk menunjukkan bukti fakta sejarah bahwa mereka tidak pernah diakui sebagai bagian keluarga besar Nabi di Yaman sana. Juga akan hadir insya Allah Ketua Nakib Dunia Sayyid Munir dari Turki, Hasimiyun. Turki adalah bekas Khilafah Utsmani. Di sana pencatat nasab Nabi dilakukan berabad-abad selama eksistensi Utsmani. Dan insya Allah semua akan hadir di Indonesia, di Nusantara, untuk menjelaskan kepada mereka-mereka yang bermental inlander bahwa Pak Alwi bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang ngomong Gus Fakih Mukodam, Fakih Wirahadiningrat, mereka tidak percaya. Hidungnya pesek, mukanya pribumi, begitu. Ah, lu siapa? Yang ngomong Mama Hufron, Gus Ubad, Gus Ilyas, Gus Imo dan keluarga besar Unik, mereka nggak percaya. Yang ngomong Kiai Imaduddin, walaupun pengarang kitab kelas dunia, puluhan kitabnya dicetak, digunakan di luar negeri, mereka tidak percaya. Karena mentalnya inlander. Kalau ketemu orang mata sipit, mereka minder. Wah, ini lebih lihai dalam berbisnis. Kalau ketemu orang matanya biru, rambutnya pirang, wih, ini lebih jenius dalam ilmu pengetahuan. Kalau ketemu orang hidungnya mancung, walaupun tidak bisa ngaji, pakai surban sebesar ban Vespa, dipikir alim cucu Nabi. Ini mental inlander. Padahal bangsa kita memiliki banyak penemu hebat kelas dunia. Ada B.J. Habibie, panjenengan tahu Bayraktar Turki, drone terhebat saat ini punya Turki. Itu kan sama dengan elang hitam. Yang prototipenya yang membuat itu mahasiswa Indonesia dari Jerman yang dikontrak oleh Turki. Siapa sumbernya? Saya punya senior yang kuliah di Jerman yang menceritakan kepada saya bahwa Pak Alwi ini adalah Yahudi Ashkenazi, Yahudi Khazar. Apa perlu dibuka ini hasil tes DNA-nya Pak Alwi? Mohon maaf, saya tidak akan mengatakan nama karena kita harus menghargai privasi, dan saya menghargai saudara saya tersebut dari Pak Alwi yang telah mau untuk tes DNA. Baik, saya akan buka bahwa yang bersangkutan sudah tes DNA di Family Tree DNA. Jelas bahwa haplogrup Y DNA mereka adalah G. Jelas G. Artinya pria dari Kaukasus, dari Bani Khazar yang telah musnah, hancur, menyebar ke seluruh dunia. Tetapi jejak catatan Tuhan dalam genetik kita tidak akan pernah hilang dan terhapus begitu saja. Selama-lamanya akan tercatat. Kita keturunan siapa akan tercatat. Yang pertama, ras Arabnya kurang dari 1%. Artinya mereka sama sekali bukan orang Arab. Gitu kok ngaku cucu Nabi. Arab saja bukan kok. Ras Nusantaranya
itu ada 24,6%. Nenek-neneknya memang kemungkinan keluarga besar Wali Songo, makanya masih ada kebajikan di dalam dirinya, masih ada kerendahan hati dan ingin berintegrasi dengan semua suku di Nusantara. Aplaus untuk dia, monggo. Allahu Akbar. Kita doakan yang bersangkutan panjang umur dan menjadi contoh bagi Ba'alwi yang lain untuk kembali ke dalam pangkuan Nusantara kita. Kemudian ras Indochina itu Laos, Vietnam, Kamboja, artinya campa lah gitu. Itu ada 8,6%. Kemungkinan mutasi genetik keluarga Wali Songo kan dari sini. Oke. Kemudian Myanmar, loh kok aneh? Kok Myanmar khusus? Kok bukan bagian dari Asia Tenggara? Tenang dulu. Myanmar ini adalah dimaksud adalah Rohingya. Rohingya ini saudara-saudara pelarian dari bangsa Khazar ketika dihancurkan oleh Kievan Rus, dihancurkan oleh Mongol. Mereka tercerai-berai ke seluruh dunia, mereka menyusup ke segala bangsa, mereka menyusup ke segala agama. Salah satunya adalah berpindah migrasi ke India. Di zaman Syekh Jalaluddin Akbar, mereka membuat kisruh di India, kemudian diusir ke India Timur yang sekarang menjadi Bangladesh, yang waktu itu masih negeri entah berantah. Kemudian mereka ngisruh lagi, kemudian akhirnya mereka dimusuhi dan oleh Inggris mereka kemudian dibawa migrasi ke Myanmar. Saudara-saudara sekalian, di Myanmar itu ada 3 suku yang beragama Islam selain Rohingya. Tetapi kenapa hanya Rohingya yang dianggap sebagai ekstremis? Karena mereka ngisruh, karena mereka ingin memberontak, karena mereka ingin memisahkan diri, ingin mengkapling wilayah, mengklaim sejarah di dalam Myanmar kita. Makanya kemudian mereka diperangi. Itu masih baik pemerintah Myanmar. Dengan kerjasama PBB mereka dibuatkan sebuah pemukiman di sebuah pulau dengan fasilitas yang luar biasa. Tetapi dasar ras jahat mereka tidak nyaman kalau kemudian hidupnya baik-baik saja. Mereka kemudian dengan segala macam rekayasa hijrah ke Malaysia, ke Aceh, dan tahu sendiri apa yang mereka lakukan. Jejak digital bisa dilihat. Mereka kalau dimakan sedikit dibuang, mereka ngomel kalau makannya tidak enak. Bahkan kemudian di tahun baru kemarin di Kuala Lumpur, ratusan ribu orang Rohingya membuat sampah, mereka ngisruh di Malaysia, dan sekarang menjadi persoalan serius, menjadi perbincangan. Orang Malaysia bingung bagaimana cara mengusirnya. Ba'alwi ini 18% sama dengan ras Myanmar. Ini adalah ras Bani Khazar yang hijrah ke Myanmar. Kemudian ada Middle East. Middle East ini Timur Tengah. Ini ras mayoritas, hampir 50%, 45,6%. Ini Southern Levant, Anatolia, Armenia, dan Mesopotamia. Apa yang dimaksud dengan Levant itu? Wilayah mana Levant itu? Adalah wilayah Israel sekarang itu. Israel sekarang bukan dihuni mayoritas oleh orang-orang Yahudi keturunan Ibrahim, tetapi dihuni oleh orang-orang ras genetik Khazar dari Kaukasia. Dan ini terbukti di dalam Ba'alwi kita di Indonesia, ras mereka mayoritas sama dengan orang-orang Levant. Armenia di Kaukasia adalah bekas kewilayahan dari Khazar juga. Ras bangsa Khazar yang menjadi Yahudi Askenazi, Yahudi Separdi, Yahudi Kaifeng, dan lain-lain yang menyusup di segala bangsa dan segala agama. Mereka di Hindu Ngesru membuat Bharatiya Janata yang sekarang rasis, banyak menggusur masjid di India. Mereka kemudian masuk di agama Kristen, membuat Protestan, membuat segala macam sekte yang itu menyesatkan. Mereka kemudian menyusup di dalam Islam, tidak tanggung-tanggung ngaku cucunya Nabi Muhammad SAW. Ayo, ini ilmu pengetahuan, ini data, dan ini pembuktian. Sekarang kita balik, mana Ba'alwi? Buktinya kalau ente adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Saya ulang, mana isbatnya dari Yaman dan Irak? Mana hasil tes DNA ente? Kalau ente berani tes DNA dong. Masa imam, katanya imamnya nyuruh tes DNA, menantunya bilang haram? Ini kan dagelan namanya. Hanya orang goblok yang bisa ditipu dengan dagelan-dagelan menyesatkan seperti ini. Mana kitab sejaman ente yang katanya ente cucu Nabi sudah diisbat, sudah di... tidak ada. Internal itu pun telat.
sudah internal telat, masih mempertanyakan. Itu ada itu katanya cucunya PKI itu, budaknya Pak Alwi itu, mana kitab sejamannya Sayyidatuna Fatimah sama Hasan dan Husain. Ya Allah, Anda itu muslim apa PKI apa ateis Anda itu? Tidak perlu kitab sejaman. Kalau yang ngomong adalah hadis, yang ngomong adalah kitab-kitab sirah nabawiyah sendiri. Kok masih tanya kitab sejaman? Ini putrinya Rasulullah, ini cucunya Rasulullah, ditanya kitab sejaman. Ini budak. Bayangkan apa gunanya mondok belajar agama kalau putrinya Nabi dan cucunya Nabi sebagai pemuda-pemuda penghulu surga dia ragukan, dia jadikan framing untuk membela nasabnya Yahudi Hazar yang jelas-jelas tidak bisa menunjukkan bukti apapun sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Ayo terbuka mata kalian, ayo sadarlah sebelum nanti anak cucu kita hidup menjadi budak dan terusir dari tanah leluhurnya sendiri seperti orang-orang Palestina yang diusir oleh orang-orang Hazar yang mengaku sebagai keturunan Ibrahim padahal bukan. Mama Hufron patut kita apresiasi yang luar biasa. Beliau rela untuk tampil menjadi tumbal bagi Pancasila, tumbal bagi Nusantara, rela untuk dibully, dihujat, dicaci maki, untuk dijadikan framing lucu-lucuan oleh orang-orang generasi yang sebenarnya mereka ngajinya aja belum tentu.